Waktu di Jakarta saya sempat di dalam pesantren ya, di salah satu Islamic Center di Jakarta. Dan kemudian ketika saya di pesantren ini justru saya merasa kehilangan 6 tahun ya. Saya sudah bisa membaca Al-Qur'an, dan pada saat kelas 3 SD saya sudah bisa menghafal Al-Qur'an ya, sebagai aktivis masjid ya. Waktu itu saya sudah jadi imam masjid di imam musola di Desa Sumberjo itu. Sekarang itu jadi masjid. Tahun 2018 saya pulang ke Jawa ya, itu sudah jadi masjid. Makanya mereka sayang sama saya. Jadi waktu saya usia ya seperti yang saya sampaikan, nama saya Muhammad ya, Muhammad Yeremia Rikistiawan. Nama lahir saya adalah Muhammad Rikistiawan. Jadi nama Yeremia itu adalah nama baptis ya, yang diberikan Lagi oleh bersama saya di channel ini, teman-teman. Hari ini kami akan bagikan sebuah kesaksian seorang muslim yang tak telah murtad ikut Yesus. Ya, langsung saja mari kita tonton video kesaksian ini sampai selesai. Silahkan. Di dalam pertemuan ya, walaupun melalui online ya, saya percaya di dalam Tuhan yang terbatas. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Untuk kepercayaan yang luar biasa ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya siapapun yang boleh menjadi simpatisan dalam acara ini, saya percaya itu Tuhan yang percaya. Jadi setiap waktu dan kesempatan jangan disia-siakan ya, puji Tuhan. Saya Pendeta Muhammad Yeremia Rikistiawan, status sudah menikah ya, puji Tuhan. Pada bulan April yang lalu saya dikaruniai seorang anak ya, Tuhan percayakan, dan saya beri nama Sivana Karisma Deintang ya, karena nama tengah diambil dari nama pelayanan saudara ya. Saya melayani sebagai hamba Tuhan ya, gembala sidang di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Rumah Karisma ya. Pelayanan kami terletak di Pokateling ya, perbatasan antara Kota Madia Manado dengan Kabupaten Minahasa ya. Saya dilantik sebagai gembala sidang tahun lalu, tepatnya tanggal 20 November ya. Sebelumnya merintis di sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan ya di tempat ini, dan puji Tuhan sudah hampir menuju 1 tahun pelayanan yang Tuhan percayakan, dan luar biasa Tuhan sertai pelayanan yang ada ya. Itu latar belakang saya ya. Saya juga sebagai pengajar di beberapa sekolah saudara ya. Tapi saya berkata itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena pada prinsipnya saudara, manusia itu lemah, manusia itu nggak berdaya, manusia itu hina, yang Tuhan angkat oleh karena kematiannya di kayu salib. Jadi hidup ini semua hanya oleh anugerah Tuhan ya. Itu yang saya mau sampaikan ya. Saya sudah memulainya dengan latar belakang, dan saat ini saya akan mulai dengan kesaksian ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau kita bicara soal kesaksian saudara, seperti yang saya sampaikan, nama saya Muhammad ya, Muhammad Yeremia Rikistiawan. Nama lahir saya adalah Muhammad Rikistiawan saudara. Jadi nama Yeremia itu adalah nama baptis ya, yang diberikan oleh orang tua rohani saya ya, pendeta atau kepala sidang yang membaptis saya. Nah, saya saudara orang Jawa ya. Saya orang Jawa, saya orang Blitar saudara, Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur Blitar, tepatnya Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sumberjo saudara. Nah, latar belakang keluarga saya ini memang Islam semuanya ya, semuanya Islam. Baik dari mama, papa, semua Islam dulunya ya saudara. Jadi saya dididik cukup keras di agama saya yang sebelumnya. Saya dididik sangat keras
Karena sejak kecil itu saya sudah ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap agama saya, ya. Jadi di samping saya sekolah, orang tua masukkan saya di taman pendidikan Al-Quran, ya. Beberapa waktu juga saya pernah di pesantren, saudara. Itu bukti bahwa orang tua saya mendidik saya dengan baik, ya, dengan akhlak yang baik. Jadi pada usia 6 tahun, ya, saya sudah bisa membaca Al-Quran, dan pada saat kelas 3 SD saya sudah bisa menghafal Al-Quran, ya. Itu semua, ya, karena didikan orang tua. Saya dididik begitu keras, ya. Orang tua saya, papa saya namanya Ahmad Yani, ibu saya namanya Suyanti. Nah, sejak kecil saya dididik, ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, ya, terhadap agama. Saya rajin sholat, ya. Saya begitu aktif, ya, sebagai aktivis masjid, ya. Walaupun saya masih anak-anak, tapi saya sudah ditanamkan kecintaan terhadap agama. Nah, ini yang sebenarnya saya mau sampaikan, jadi motivasi sebenarnya buat kita anak-anak Tuhan, bahwa marilah saya mau mengajak kita untuk menanamkan kecintaan terhadap Alkitab kepada anak-anak kita sejak dini, ya. Karena itu yang akan jadi bekal nantinya. Nah, saudara, saya ini Islam yang sangat radikal. Saya sejak kecil orang tua larang pegang Alkitab. Jangankan pegang Alkitab. Teman-teman saya panggil ke gereja, orang tua saya bilang, awas, berdosa, ya, berdosa. Dan saya haram untuk memegang Alkitab, begitu. Jadi sejak kecil saya dididik dengan sangat luar biasa, ya, sehingga sampai besar saya radikal, ya. Saya sangat fanatik terhadap ajaran yang diturunkan oleh orang tua saya. Nah, jadi ini pesan yang saya mau sampaikan sekaligus dalam kesaksian ini, bahwa yuk kita tanamkan kecintaan terhadap Tuhan Yesus, ya, terhadap anak-anak kita sejak dini. Karena itu yang akan jadi bekal bagi mereka. Kalau sejak dini sudah diajarkan bagaimana cara memuji Tuhan, cara berdoa, ya, cara membaca Alkitab, ditanamkan sejak dini supaya mereka mencintai pelayan, ya. Saya selalu berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam jemaat supaya mereka cinta pelayan. Caranya gimana? Ya, dididik sejak dini. Makanya mulai kurangilah, ya, di HP, nonton itu dengan tontonan-tontonan yang kurang baik, ya, TikTok dan lain-lain, ya, dengan konten-konten yang tidak mendidik, ya, tidak membangun anak-anak kita. Jadi sekaligus saya mau mengajak. Nah, sejak kecil saya sudah ditanamkan kecintaan terhadap agama, sehingga saya besar, ya, kelas 5, kelas 6 SD. Jadi saya waktu masih kecil, ya, saya ditinggal orang tua, saya dititipkan kepada oma saya yang ada di Sumberjo, ya, karena mama dan papa itu ada di Pekanbaru, saudara. Jadi saya dititipkan di Sumberjo. Ternyata di desa Sumberjo ini di Sulorjo, ya, sampai sekarang. Jadi ketika saya datang di sana, justru kampung oma saya, ya, atau nenek saya itu banyak orang Kristen. Nah, di situ ada musola, ya. Orang Jawa bilang langgar. Langgar. Jadi ada musola yang tidak digunakan untuk sembahyang. Tidak digunakan untuk sembahyang, tidak ada imamnya, ya, tidak ada ustadznya di situ. Tapi orang muslim sangat banyak, sangat banyak. Tapi mereka tidak sembahyang dengan baik. Sehingga ketika saya tiba di sana, saya mulai bersihkan musola ini, ya, langgar ini. Saya mulai bersihkan, dan kemudian saya mulai buat speaker di situ, ya, buat speaker, saya azan, saya panggil umat-umat sembahyang. Jadi pada kelas 6 SD, ya, itu saya sudah jadi imam masjid di imam musola di desa Sumberjo itu. Sekarang itu jadi masjid. Tahun 2018 saya pulang ke Jawa, ya, itu sudah jadi masjid. Makanya mereka sayang sama saya. Jadi waktu itu
waktu saya usia ya kalau tidak salah kelas 5 kelas 6 SD itu, saya ngajarin ya oma-oma, opa-opa ya, nenek-nenek, kakek-kakek untuk membaca Al-Qur'an. Ya, saya ajari mereka cara membaca Quran, saya ajari mereka sholat ya. Waktu itu sampai dibalah seorang yang selesai dari pesantren ya, Mas Faito, yang sampai sekarang dia terus merawat masjid ini ya. Dan saya pulang kemarin sudah jadi masjid dan umatnya sangat banyak. Jadi saya pernah mengambil bagian di situ ya, di Desa Sumberjo. Jadi waktu saya SMP saya dibawa ke Jakarta sama Bapak. Waktu di Jakarta saya sempat di dalam pesantren ya, di salah satu Islamic Center di Jakarta. Dan kemudian ketika saya di pesantren ini justru saya merasa kehilangan kasih orang tua ya. Saya merasa orang tua nggak bisa mengurus saya dengan baik, makanya saya dimasukin ke pesantren gitu ya. Nah, jadi waktu saya di pesantren saya sempat keluar, saya kabur. Justru saya kaburnya ke Aceh karena oma saya ya, nenek saya yang dari papa, terus adik-adik papa itu ada di Aceh. Jadi saya kaburnya itu ke Aceh. Nah, ketika di Aceh, saya yang adalah anak pesantren, saya yang dididik sejak kecil, dididik dengan baik. Tiba di Aceh ya, tepatnya di Bulog Sukun ya, di Desa Bukit Agung. Di situ saya kurang lebih 1 tahun ya. Jadi saya pertama kali bergaul di sana jatuh pada pergaulan yang buruk, saudara. Saya kenal ganja, saya pakai ganja, terus kemudian kenal jenis-jenis narkoba yang lain itu ketika saya ada di sana. Nah, jadi ketika orang tua saya tahu saya di Aceh, saya dipanggil lah dari Aceh, saya ke Jakarta. Ketika di Jakarta saya makin rusak, saya terikat dengan narkoba, dan waktu itu saya sadari ternyata papa saya juga sudah jatuh dalam narkoba, ya, papa saya. Pada suatu waktu, saudara, saya pakai ganja, ya, terus kemudian ketahuan sama papa saya. Jadi biasanya ganja ini saya taruh di dalam lemari, ya, lemari. Tiba-tiba papa saya dapati ganja di dalam lemari, dan saudara tahu, sama mama disuruh buang ini ganja. Ternyata papa simpan. Papa justru bilang, hati-hati berikut kalau nanti, ya. Jadi saya mulai mendapati ternyata papa saya juga adalah seorang pemakai narkoba. Jadi saya sama papa hidup hancur berantakan, kami di Jakarta karena jatuh dalam narkoba, judi, minuman keras. Orang tua saya yang punya rumah makan ya bangkrut. Ketika bangkrut, mama saya mulai ikut program yang namanya transmigrasi ya ke daerah Sulawesi Utara di Minahasa Selatan dengan harapan kami keluarga ya, saya, papa terbebas dari. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini, hati-hati ya, bahwa dosa narkoba itu sangat mengikat. Saya percaya kasih Yesus sanggup menyelamatkan ya. Nah, saudara, ketika sudah berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Selatan di desa Tompaso Baru, justru hidup saya semakin rusak, saudara, ya, dengan pergaulan yang tidak baik. Ya, waktu itu orang-orang Jawa yang ada di Tompaso Baru itu dalam pergaulan anak-anak muda, kami seperti mengalami diskriminasi. Orang Jawa ya, jadi orang Manado bilang dong dia bikin suka. Nah, tapi di Tompaso Baru dengan cara saya bergaul, saya dekati para senior-senior, sampai akhirnya saya terlibat kerusuhan-kerusuhan yang ada di desa Tompaso Baru. Jadi waktu tahun-tahun 2011-2012 itu Tompaso Baru itu pasti sangat kacau. Terjadi perang-perang antar kampung, dan kemudian anak-anak dilatih untuk berperang itu ke tambang ya, dengan samurai, dengan pedang ya, cakram namanya, dengan pisau-pisau dan berbagai macam tombak, dengan rompi dan lain-lain ya.
itu sangat kacau. Dan saya terlibat beberapa kasus, saya terlibat ya. Dan puji Tuhan Desa Tompaso baru sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Di tahun-tahun terakhir ini banyak orang yang sudah dipulihkan Tuhan, sekolah Alkitab, dan saya dengar tidak pernah ada lagi kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus perang antar kampung. Puji Tuhan sudah dipulihkan. Nah, jadi kehidupan saya di Tompaso baru, saya rusak ya, saya terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Tiap hari saya minum minuman keras ya. Kalau di Sulawesi Utara, di Manado itu namanya capikus ya. Apalagi kalau bagian Minzel punya ya. Kalau ada orang Manado di sini ya, ambil cakram bagian Motoling sana saudara ya. Nah, rumah saya di Tompaso baru itu tempat persinggahan orang-orang belum, karena saya sama papa kan judi ya. Jadi mereka suka main judi di rumah. Jadi di rumah itu nggak pernah habis stok minuman keras. Tapi saya nggak bangga dengan itu. Jadi saya bersaksi ini, saya bukan membanggakan masa lalu saya. Ya. Tapi ini bagian dari rincian yang saya mau jelaskan bahwa orang seburuk saya, nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan bisa dipulihkan. Jadi di Tompaso baru saya hidup sangat kacau ya, berantakan. Beberapa kali saya berkelahi sama papa saya dalam keadaan mabuk ya. Kalau saudara mau lihat tangan saya ini ya, ini pernah dipotong sama papa ya. Jadi papa mau tikam saya pakai pisau, saya tangkis, saya ambil tangannya, tapi pisaunya itu menggaris. Jadi saya pernah mau dipotong papa, saya pernah, saudara yang terkasih. Jadi begitu buruknya keadaan keluarga saya pada saat itu dan sangat kacau ya. Tiba saatnya 2014, salah satu kerusuhan di daerah Tambang, saya pulang dengan keadaan sudah muntah-muntah darah karena saya asam lambung, terlalu banyak konsumsi minuman keras yang berlebihan. Saya muntah-muntah darah. Di situ saya bertobat gitu. 2015 awal saya bertobat, tapi bukan bertobat menjadi orang Kristen, bukan. Saya berbalik setia. Saya ingat waktu masih kecil saya rajin baca Al-Quran, saya rajin sembahyang, saya aktif di masjid. Kenapa justru besar seperti ini? Ya mungkin Allah sedang menegur saya pada saat itu. Nah, setelah muntah-muntah darah itu saya mengambil keputusan untuk saya tidak merokok lagi, saya tidak akan main judi lagi, saya tidak akan minuman keras lagi. Ya, saya mengambil sikap komitmen untuk saya mulai rajin sholat, ya, membaca Al-Quran. Ya, tapi pada dasarnya, saudara, orang itu kalau sakit, nanti cari Tuhan kalau sakit. Serta sehat, bikin dosa lagi. Itu manusia. Itu manusia seperti itu. Tanpa kasih Tuhan, manusia nggak akan bisa diselamatkan. Karena kecenderungan manusia adalah ya berbuat dosa. Itu manusia. Manusia itu cenderung berbuat dosa. Jadi tanpa adanya kasih Tuhan, manusia nggak akan bisa diselamatkan. Nah, saya berbuat dosa, sakit, saya bertobat. Setelah bertobat sembuh, saya bikin dosa lagi. Begitu terus, ya. Jadi ini pesan yang saya mau sampaikan juga, jangan nanti sudah sakit baru Anda cari Tuhan. Ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk ibadah, beribadahlah. Ya. Punya kesempatan untuk baca firmanlah. Jangan nanti sudah miring begini bibirnya ya, baru mau cari Tuhan. Minta tolong panggilin pendeta, saudara ya. Jangan nanti sudah di rumah sakit baru cari pendeta. Nah, saya sakit, terus kemudian 2015 akhir ya, saya memang komitmen betul-betul pada saat itu sampai seorang ustadz ya, namanya Amiruddin ya, di daerah Tompaso Baru, di daerah transmigrasi, saya diangkat sebagai ketua pengurus pemuda remaja masjid. Tapi saya tidak pernah mengalami damai sejahtera. Ya. Saya pikir ya pertobatan saya ini biasa-biasa saja. Sampai akhirnya puncak di malam tahun baru 2015 akan memasuki tahun 2016.
saya bikin dosa lagi. Saya mabuk di salah satu kampung namanya Pinaisaan, saudara, ya, di daerah Tokyo. Saya mabuk, saya muntah-muntah darah, dan tiba-tiba saya sadar pagi. Tapi saya sadar pagi itu, saya tidak di desa Pinaisaan. Justru saya sadar pagi, saya sudah di desa Lindangan. Ya, waktu itu teman bergaul saya ada seorang tentara, ya, namanya Pak Yakobus. Jadi saya sering sama Pak Yakob itu kemana-mana berdua. Dia yang salah satunya yang bantu untuk judi saya waktu itu. Jadi saya sadar saya sudah di Lindangan, di seorang gembala sidang, di rumah seorang gembala sidang, pendeta Denny Morai, ya, di daerah Lindangan. Jadi waktu itu saya masih ingat tahun 2015 itu terakhir itu, ya. Waktu itu tiba-tiba iseng teman saya buat tato di bagian sini, saudara. Dan kemudian saya pamer, ternyata ini Pak Yakobus cerita ketika saya sudah sadar, ya, karena ada di Lindangan, karena ada pamer-pamer tato sama pendeta. Saya terkasih Tuhan. Saya heran kenapa kok bermalamnya di rumah seorang pendeta. Tapi saya merasakan kasih yang luar biasa dari seorang pendeta ini. Dia yang mengurus saya dalam keadaan mabuk, keadaan kotor baju saya karena muntah, darah, dan lain-lain. Ya, saya diurus sama pendeta ini. Tapi pagi-pagi saya nggak pamit karena saya malu, gitu. Saya malu, ya. Saya malu karena saya tahu orang Tumpah Subaru itu senakal-nakalnya orang Tumpah Subaru, mereka tetap menghargai hamba Tuhan, gitu ya. Makanya orang biar sumabu, orang Manado bilang, ya, biar udah mabuk, kalau ketemu sama pendeta, saudara, ya, yang matanya begini-begini, saudara, kalau ketemu pendeta itu langsung pendeta, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau ngerokok, ya, kalau misalkan ngerokok, lihat pendeta, itu rokoknya dirampas, saudara, biar tangan luka, yang penting pendeta nggak lihat kita sementara ngerokok. Jadi senakal-nakalnya orang baru mereka sangat takut sama Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu itu saya ketakutan, terus terang saya ketakutan. Kenapa saya ada di rumahnya pendeta? Tapi saya merasakan ada kasih yang luar biasa di rumah itu. Ada kasih yang luar biasa di rumah. Sehingga kok rasanya ingin lagi ke sana, ya? Rasanya ingin lagi ke sana. Jadi ternyata, saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, rumahnya itu dipenuhi kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan yang bicara soal sukacita, damai sejahtera ada. Jadi saya percaya rumah-rumah Tuhan pasti ada damai sejahtera. Makanya kalau mengaku anak Tuhan, suami istri masih sering bertengkar, sering main pukul, patut dipertanyakan, ada Tuhan nggak di dalam rumah tangga? Jadi saya merasakan, saya bukan orang Kristen, tapi saya merasakan kehadiran Tuhan. Tapi saya tidak tahu pada saat itu kehadiran Tuhan, saya nggak tahu, ya, karena di mana ada damai sejahtera, saya percaya di situ ada Tuhan. Tapi saya belum kenal Tuhan. Saya tahu ada damai sejahtera di situ, ya. Tanggal 1, tanggal 2, 2016, ya, Januari, saya mabuk di desa lain. Tiba-tiba pagi saya sudah ada di situ. Bukan aneh, sudah ada di tempatnya Pak Denny lagi, gitu. Sampai akhirnya waktu Pak Denny pertama kali dia mau buka, jadi dia membuka pelayanan yang ada di transmigrasi di kampung saya. Pertama kali dia pergi, dia ketemu sama saya. Gitu. Jadi jalan kalau mau ke Tumpah Subaru itu rusak, gitu. Jalannya sangat rusak, sejaratnya sangat parah. Jadi saat itu pendeta itu nggak bisa naik. Gitu. Saya yang bantu naik ke atas. Saya merasakan kasih yang luar biasa dari seorang pendeta ini. Padahal sejak kecil saya sudah ditanamkan sama orang tua saya bahwa orang Kristen itu kafir. Jawab salamnya mereka aja, ya. Kalau misalkan ada orang Kristen bilang Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Orang tua saya bilang itu haram hukumnya. Jadi kalau jawab salam tidak boleh. Ucapin selamat Natal nggak boleh. Haram ucapin selamat Natal. Ya, haram hukumnya. Jadi saya dididik seperti itu. Saya benci orang Kristen. Saya sangat marah sama orang Kristen. Saya nggak suka orang Kristen.
Tapi ketika saya kenal sama pendeta, itu ada kasih yang luar biasa yang saya rasakan. Karena di dalam image saya, saudara, namanya orang Kristen itu ya, yang pakai tato, salibnya besar di dada, ya kan, pakai kalung-kalung salib besar, gitu, rambutnya pirang, ya, di sini gambar Tuhan Yesus, di sini bunga mawar, gitu kan. Saya tahu orang yang suka pakai tato itu orang Kristen. Orang yang suka minum-minuman keras itu orang Kristen. Dan orang yang suka pakai pakaian seksi itu pasti orang Kristen. Jadi image saya buruk terhadap orang Kristen. Jadi perhatikan, Anda yang menonton siaran ini, orang-orang Kristen berubah. Ya, manusia nggak lihat yang nampak gitu. Apa Tuhan tidak lihat yang nampak? Tuhan lihat hati. Tapi manusia melihat yang nampak. Jadi kalau cara penampilanmu buruk, mereka akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jadi mulailah berperilaku yang baik, berpenampilan yang baik supaya cara hidupmu itu bisa jadi saksi buat orang lain. Ya. Jadi ketika saya merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera Tuhan, enggak nanti pendeta ini sampaikan tentang Yesus, tidak. Cara hidupnya saja sudah mengajarkan saya bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Jadi pesan ya, bahwa ternyata penampilan juga ya, itu jadi penilaian. Image saya buruk terhadap orang Kristen. Tapi saya sangat mengasihi, saya sangat sayang sama pendeta. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu waktu saya pergi ke Ustadz ya, Pak Amir ini. Saya tanya sama dia, Pak, apakah orang Kristen itu semua masuk neraka? Terus dia jawab begini, ya kalau semua masuk surga, penuh surganya. Ah, bercanda aja Pak. Saya mau tanya beneran Pak. Nah Pak, saya mau tanya, kenapa babi haram? Kenapa anjing haram? Ini seorang ustadz, dia jawab begini sama saya. Kamu lihat, hewan yang bertaring itu serem. Makanya kamu lihat mukanya orang Kristen itu serem-serem. Ya, sudah yang terkasih dalam Tuhan. Katanya mukanya orang Kristen serem-serem. Karena terlalu banyak makan babi sama anjing. Jadi pada dasarnya kalau makan babi, mukanya kayak babi. Kalau banyak makan anjing, mukanya kayak anjing. Gitu katanya saudara. Jadi ya saya simpulkan ya, kalau misalkan saya banyak makan sapi, muka saya ya sapi dong. Saudara ya. Nggak masuk akal gitu. Jadi saya semakin penasaran. Saya teringat, sejak kecil saya nggak boleh pegang Alkitab. Tapi semakin orang tua larang, justru saya sama Alkitab. Sebenarnya ada apa sih di dalam Alkitab? Sebenarnya ada apa sih di dalam? Saya mulai membuka Alkitab, dan di situ sama. Apa yang saya rasakan ketika saya bertemu pendeta di Murai, sama rasanya ketika saya membuka Alkitab. Saya tutup Alkitab. Saya takut, saudara. Ya, saya pikir, wah, jangan-jangan ini kamuflase iblis, ya, saudara ya. Saya takut gitu, saya takut. Tiba saatnya minggu pertama, ya, maaf, minggu kedua. Waktu itu minggu kedua pada bulan Januari 2016. Tiba-tiba pagi-pagi saya sudah mandi, saudara. Saya sudah mandi, saya sudah pakai baju batik. Saya sudah rapi, saya pakai sepatu. Saya nggak tahu. Nah, tempat ibadah itu di Transmigrasi itu cuma di depan rumah saya, di tempat seorang tentara, ya, Pak Satu Pakanan, orang mayor dari Makassar. Jadi rumahnya itu cuma di depan rumah kami, dan tempat ibadah ya yang dirintis oleh Bapak Pendeta Deddy Murai bermula dari sana. Nah, tiba-tiba saya sudah pakai baju rapi. Hati ini seperti ada yang menarik, saudara. Ya, tubuh saya ini seperti ada yang mengendalikan. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya ditarik untuk masuk gereja, untuk beribadah. Bayangkan, karena buruknya perilaku saya pada saat itu. Saya masuk gereja, ini Bapak Satu Pakanan. Dia sementara pimpin pujian, worship leader. Tiba-tiba sementara ibadah diberhentikan.
Dan dia bilang, masa kamu ibadah? Nah, sudah terkasih. Karena ada damai sejahtera yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak pusing sama orang-orang. Saya tetap beribadah. Dan saudara, karena Pak Yakobus yang saya katakan tadi, dia adalah Katolik. Jadi dia punya kitab puji syukur. Jadi saya ingat persis, saya ibadah pertama, saya nggak bawa Alkitabnya, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak. Saya bawa kitab puji syukur. Jadi waktu pendeta, wah ya saudara, saya cari ayatnya tidak ada, karena isinya bagus semua ternyata. Nah, setelah ibadah saya dimarahi sama orang tua saya. Saya dimarahi sama orang tua saya, dan saya mengalami ketakutan yang biasa. Saya pikir tak mungkin saya jadi orang Kristen. Ya, Yesus itu cuma Yudas yang disumpahkan. Saya nggak percaya Tuhan Yesus ada. Masa Tuhannya orang Kristen itu manusia? Saya ingat persis zaman saya anak-anak ada lagu sudah. Apa lo tega punya Tuhan kok nggak pakai baju? Oh gitu saudara ya. Apa lo tega punya Tuhan kok ya? Pokoknya begitu-begitu sudah. Itu menyindir agama-agama lain. Nah, saya sangat membenci Yesus. Saya benci orang Kristen. Saya tahu orang Kristen kafir. Nggak mungkin. Tapi semakin saya nggak bilang nggak mungkin, semakin saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Seperti mau mati rasanya. Seperti mau menemui ajal rasanya. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tiap hari saya nggak bisa tidur. Saya memikirkan tentang Yesus. Nah, saudara yang terkasih, ketika engkau memikirkan perkara-perkara surga, maka kedahsyatan surga pasti terjadi. Itu yang saya alami. Saya memikirkan perkara-perkara surga. Saya memikirkan tentang Tuhan. Saya memikirkan tentang firman. Di situ kedahsyatan surga terjadi dari saya mengalami seperti ada yang kendalikan tubuh saya untuk masuk ke gereja. Hati saya menolak, pribadi saya menolak. Tapi tiba-tiba hari Minggu berikutnya saya masuk ke gereja dan saya bilang sama pendeta, saya mau jadi orang Kristen. Saudara, di titik itu saya menangis dan saya mengalami sukacita damai sejahtera yang begitu besar. Saya mulai membuka Alkitab, saya mulai membanding-bandingkan Alkitab, saya mulai melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman. Ya, karena saya ini sebelumnya memang suka baca buku sudah. Jadi ketika saya membaca firman, saya merenungkan setiap firman Tuhan yang terjadi. Ya, bagaimana peristiwa kronologis yang diceritakan di dalam Alkitab begitu sempurna. Begitu sempurna di sini. Tidak ada sejarah yang salah. Ya, tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Saya percaya Alkitab adalah kekuatan Allah. Alkitab tidak pernah salah. Saya membaca sudah. Saya membaca juga dalam secara kritis. Saya membaca. Saya mau mencari kesalahan-kesalahan dalam firman. Tetapi ketika saya mencari kesalahan dalam Alkitab, justru hati saya semakin mencintai Alkitab. Setelah saya bilang begitu sama pendeta, pendeta takut. Waktu itu pendeta takut membaptis saya. Jadi pada sekitar tanggal 20-an ya, pendeta Denny Mora ini akan dilantik sebagai gembala sidang yang sah di daerah transmigrasi. Waktu itu saya akan dibaptis ya, setelah acara itu. Tapi pendeta ini bilang, wah kamu belum siap untuk dibaptis. Saya sempat kecewa sebenarnya. Tapi waktu itu ada seorang pendeta, sekarang almarhum ya, pendeta Obek Ratu, dia melayani di bagian Dumoga. Dia datang berkunjung ke Bapak Pendeta Denny Mora ini dan dia bilang, kamu kalau nggak baptis dia, kalau misalkan dia mati, gitu, kamu mau tanggung jawab? Gitu. Akhirnya Pendeta Denny Mora takut dan dia bilang begini, oh iya, mesti baptis. Akhirnya dibaptis sudah. Jadi saya dibaptis dan saya oleh Pendeta Denny Mora diberi nama, ya, namanya Yeremia. Jadi Muhammad Yeremia Riki Setiawan.
Ketika saya dibaptis, saya menjadi orang Kristen, berita itu dengan cepat tersebar kepada keluarga-keluarga saya yang ada di Jawa, di Aceh, di Medan, di Pekanbaru. Tiba-tiba saya dapat telepon, saya dikatain sesat, dikatain kafir, murtad, saya dikata-katain anjing, babi, binatang kamu, ya, kamu nggak layak, kamu kurang ajar. Saya dibilang sama orang tua saya anak durhaka. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, saya tetap bersyukur. Saya nggak pusing apa kata orang. Hati ini sakit, seperti tercabik-cabik rasanya. Bagaimana kehilangan keluarga-keluarga yang kita cintai. Jadi saudara, dalam Yesus harganya mahal. Jadi ketika engkau percaya Yesus sejak kecil, masih di dalam perut kandungan engkau sudah orang Kristen, hargailah kekristenanmu, hargailah Yesusmu. Karena bagi kami, para orang-orang yang meninggalkan agama sebelumnya untuk mengikut Yesus, kami rela mengorbankan keluarga, kami rela mengorbankan ikatan darah pada orang tua, kami rela meninggalkan pekerjaan dan lain-lain untuk Yesus. Ya, jadi saya mengalami hal yang luar biasa. Saya ditolak sama orang tua saya, tapi saudara ingat, di tengah-tengah keraguan saya berdoa begini, Tuhan, jikalau Engkau ada, aku mau orang tuaku, Tuhan, Engkau buat seperti aku. Nah saudara, 3 bulan ya, orang tua membenci saya luar biasa. 3 bulan kemudian, tepatnya Paskah 2016, saudara, tiba-tiba orang tua saya pakai baju rapi. Saya pikir dia mau ke gereja, dia mau marahin saya. Saya pikir dia mau bilang ya, bahwa saya tidak usah masuk-masuk gereja lagi kepada beliau. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak pernah pakai orang tua saya masuk gereja. Saya nggak pernah kenalkan Yesus kepada orang tua saya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tepatnya pada Paskah pada saat itu, orang tua saya datang ke gereja dan dia berkata begini, aku nggak percaya Ricky bisa berubah. Karena sejak kecil Ricky itu kurang ajar. Saya ini pemakai narkoba. Saya ini pecandu. Saya ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup saya sudah hancur berantakan. Tapi ketika saya percaya Yesus, ternyata mengalir kuasa ilahi. Ternyata mengalir sukacita damai sejahtera yang orang tua saya pun rasakan. Jadi orang tua saya tak percaya saya bisa berubah. Makanya ketika saya berubah, mereka kaget. Mereka yang awalnya membenci saya, tapi ketika saya berubah, saya senang, saudara. Orang tua saya senang. Dia masuk dan dia bilang, kami mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Tapi ketika kami masuk ibadah, kami mengalami damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak pernah kami rasakan. Saudara, pada saat itu juga orang tua saya dibaptis. Saudara, dengan cepat Tuhan menjawab doa saya. 3 bulan, kurang lebih 3-4 bulan. Orang tua saya tiba-tiba percaya Yesus. Ya, saya menangis. Tuhan, Tuhan, doaku Kau telah jawab. Dan sama persis apa yang orang tua rasakan dengan apa yang saya rasakan. Akhirnya kami menjadi keluarga yang Kristen, keluarga yang setia, keluarga yang beribadah. Kami punya tanah ya di Tombaso Baru, disumbangkan. Bapak saya sumbangkan untuk bangun gereja. Ya, saya dididik di situ sudah. Sebelum saya berangkat ke sekolah Alkitab, saya dididik di situ. Ya, di mana harus 3 km berjalan kaki, saya pikul kayu, pikul semen, saya angkat batu-batu membangun gereja di pedalaman, saudara. Saya membangun di pedalaman itu, saya bantu pelayanan, saya bekerja di situ. Ya, saya meninggalkan segala pekerjaan, tidak pernah punya uang. Tapi hidup saya abdikan untuk Tuhan. Karena saudara, satu hal yang saya alami, saya ini manusia berdosa. Saya ini manusia lemah. Saya ini manusia hina. Tapi Tuhan mau mati buat saya. Itu yang saya alami luar biasa. Dan ketika saya mulai menghargai kematian Tuhan Yesus, ya, saya mulai memberikan hidup saya untuk Tuhan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik. Sekalipun Tuhan, semua yang saya beri gak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan. Tapi saya mau berusaha kasih yang terbaik. Saudara, hati pribadi manusia tidak bisa berubah. Nggak ada di dunia ini manusia yang dapat mengubahkan manusia. Tapi saudara,
Kalau Tuhan bekerja dalam hidup engkau sebagai pecandu narkoba, Tuhan bisa beri. Engkau sebagai orang yang kurang ajar, engkau sebagai orang yang hina, engkau telah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam, saya mau katakan, untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Untuk menebus saya yang hina supaya jadi mulia. Saya yang rendah menjadi anaknya. Saya yang sampah diangkatnya menjadi mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kami mengalami peristiwa yang luar biasa. Papa saya, saudara, bulan ini tanggal 25 Oktober dia akan masuk sekolah Alkitab Lamongan. Oh, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan gitu. Ya, satu orang, satu jiwa, seisi rumah diselamatkan. Itu yang saya alami, saudara. Sekalipun keluarga, sekalipun saudara-saudara, mereka menghina saya, mereka memutuskan ikatan dengan saya, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia selalu punya cara untuk membangun keluarga yang indah. Saya, orang tua saya, keponakan saya satu orang terima Yesus. Kami dipulihkan, kami menjadi hamba Tuhan. Saudara, tahun 2017 ya, saya sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Lamongan ya, tingkat 1, angkatan 73. Nah, saya mulai mengalami penderitaan. Nah, jadi saudara, ini yang saya mau ceritakan sama saudara. Ternyata dalam penggenapan janji Tuhan ada hal yang luar biasa. Nah, tahun 2017 saya masuk sekolah Alkitab. Setelah saya mengalami proses yang begitu besar, saya TC, Training Center ya, sebelum masuk sekolah Alkitab. Saya membantu pembangunan pelayanan yang ada di pedalaman. Saya angkat batu, angkat pasir. Motor saya pakai terus untuk pelayanan. Saya abdikan untuk pelayanan. Gembala memproses saya. Nah, ketika saya masuk sekolah Alkitab, luar biasa lagi proses. Saya nggak punya uang pergi di sekolah Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua orang punya uang. Gitu. Mereka ke kafetaria, mereka beli apa-apa, saya sabun aja nggak punya. Sampai saudara terkasih dalam Tuhan, sabun orang, saya pernah alami. Sabun orang yang kecil-kecil, yang tipis-tipis itu, saudara, bekasi saya mereka sudah buang. Saya kumpulin, saudara terkasih dalam Tuhan. Kuning, merah, biru, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sehingga muncullah istilah sekali GPD, tetap GPD, saudara. Karena sabun juga kuning, merah, biru. Nah, saya kumpulin sabun supaya saya bisa mandi, sampo, yang bekas sampo, saudara. Bekas-bekas sampo, ya, saset sampo, saya kumpulin supaya saya bisa pakai sampo, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ya mungkin masih ada fotonya di Facebook. Waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya botakin rambut saya karena saya nggak pernah punya sampo, gitu saudara ya. Karena saya pikir daripada mau pakai sampo punya rambut, saudara. Jadi saya botakin rambut saya, ya. Itulah proses yang saya alami di sekolah Alkitab ya. Saya praktek setelah sekolah saya praktek di GPD Philadelphia Paniki Bawah ya, di tempat pelayanan pendeta Vence Lukar. Saya praktek. Setelah saya praktek, saya mulai buka komunitas. Tahun 2018 saya buka komunitas anak-anak muda. Saya layani LGBT dan lain-lain ya, pemulung-pemulung. Saya kumpulin orang gila. Nah, sudah yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya pernah dikatain hamba Tuhan sesat. Gitu. Saya pernah kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Saya pernah kecewa dengan gereja. Karena ketika saya hadir untuk kaum-kaum marginal, justru mereka bilang saya sesat pada saat itu. Sehingga saya tidak bisa melayani di Sulawesi Utara. Akhirnya ketika saya masuk dalam dunia penginjilan, saya mulai keliling ya. Saya ke Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Medan, Aceh, Lampung, Riau, Batam, Padang, ya, Bangka Belitung. Saya keliling Indonesia. Saya pergi ke Bali, saya pergi ke Lombok, saya pergi kemana-mana dalam penginjilan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya pergi kemana-mana menginjil. Tapi dengan dasar hati sebenarnya saya kecewa dengan gereja yang ada di Sulawesi Utara. Karena ketika gereja ini menjadi mayoritas, mulai terjadi persoalan-persoalan yang luar biasa, yaitu kenikmatan zona nyaman. Saya mulai membandingkan pelayanan yang ada di Manado, pelayanan yang ada di Jawa, luar biasa pelayanan yang ada di Jawa. Saya melayani, Tuhan sertai saya.
Banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Saya ingat persis ada kanker otak di daerah Pekanbaru, ya, di daerah Rengat. Ketika saya doakan sembuh dan dia sudah sekolah, saya doakan orang penyakit jantung dari lahir, berdoa disembuhkan, ya. Tuhan menyertai, sudah. Tapi saya sadar, suatu waktu saya khotbah di Jakarta, ya. Suatu waktu saya khotbah di Jakarta, di Angker Ministry, tempat pelayan pendeta Michael Monil, ya. Waktu itu di Kelapa Gading, sudah. Tiba-tiba saya ditegur Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan ada suruh sungana. Ya. Itu begitu bahasa Manadonya begitu. Tuhan ada suruh sungana menginjil ke sana kemari. Saya mulai bertanya, Tuhan, masa Tuhan nggak suruh saya menginjil? Masa Tuhan saya nggak suruh saya kemana-mana? Saya mulai bertanya. Akhirnya, sementara saya khotbah, saya itu seperti ditampar. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Saya mulai sadar panggilan seorang gembala sidang itu melekat dalam hidup saya. Dan saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya keluar dari Sulawesi Utara karena saya sakit hati dengan gereja. Saya menginjil ke sana kemari karena saya sakit hati dengan gereja. Tapi saya nggak boleh begitu. Saya harus kembali pada panggilan pelayanan. Akhirnya, waktu itu ya saya dipanggil dalam satu pelayanan di Batam. Saya pergi ke Batam waktu itu kartel tahun 2019 ya, awal-awal kalau tidak salah. Waktu itu kartel ya, waktu itu pesawat-pesawat naik tinggi sekali tiketnya. Waktu itu dari Batam ke Manado butuh dana 9 juta. Nah waktu itu saya punya uang cuma 6 juta. Akhirnya dari Batam saya ke Surabaya. Di Surabaya saya kehabisan uang. Dan saya bilang begini sama Tuhan, kalau memang saya tidak bisa ke Manado, berarti Tuhan panggil saya pelayanan di Surabaya. Karena saudara, di mana saya pergi saat itu, saya ditawari pelayanan untuk menjadi seorang gembala. Gitu. Tapi saya nggak pernah mau. Nah, sampai waktunya saudara, saya nggak punya uang sama sekali. Di bandara saya hubungi teman-teman saya ya. Waktu itu saya hubungi teman saya pendeta Rex, dia tidak angkat. Saya hubungi teman-teman terdekat di bandara, mereka tidak angkat ya. Ya, waktu itu saya mulai habis cara, saudara. Saya mau kemana? Saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saudara, ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan pada saat itu. Di Surabaya, saudara. Waktu itu Tuhan suruh ya, ini Tuhan suruh, tapi kayak suruh aneh-aneh, saudara. Coba saudara perhatikan, ketika Tuhan suruh Abraham, ya, Tuhan suruhnya kayaknya aneh-aneh. Tuhan nggak kasih tahu tempat seperti apa Kanaan, tanah perjanjian itu. Tapi Abraham pergi. Nah waktu itu Tuhan suruh saya untuk makan, saudara. Untuk makan. Tapi saya berpikir, loh saya mau makan gimana? Saya nggak punya uang untuk bayar, ya saudara yang terkasih oleh Tuhan. Saya pergi, saya makan ya. Jadi kalau Tuhan suruh, jangan coba-coba untuk tolak ya. Saya pergi untuk makan. Sementara saya makan, saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, setelah habis ini makan, saya percaya Tuhan sediakan uang tiket. Habis makan, tiba-tiba masuk di rekening saya, kasih SMS banking, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masuk 7 juta rupiah. Oh, haleluya saudara. Jadi saya bisa bayar makan, saya bisa naik pesawat ke Sulawesi Utara, ke Manado, kembali, saudara. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah suruh, kalau Tuhan sudah panggil, jangan coba-coba tolak ya saudara. Saya tiba di Manado, ya. Saya mulai masuk pendidikan sekolah Alkitab tingkat 2. Tapi sebelum itu, saya sempat penginjilan ke pulau-pulau ya, di Biaro, di daerah Dumuga, dan lain-lain. Nah, ketika saya masuk kelas 2 sekolah Alkitab Languan, saya masuk ke sekolah Alkitab kelas 2 Languan, ketika selesai ya, saya Tuhan berbuka dengan istri saya ya, saat ini, ya, pendeta muda Mary Teintang. Jadi kami setelah menikah, kami merintis pelayanan yang ada di Perumahan Karisma di Manado, saudara. Di Perumahan Karisma kami mulai dari nol, dari tidak ada jemaat, dan kami mulai pelayanan di masa pandemi, saudara ya. Di masa pandemi tidak ada jemaat, ya, hanya 1-2 keluarga. Tapi waktu itu ada peristiwa yang luar biasa terakhir ya, sebagai penutup kesaksian ini, saudara. Pelayanan ini dimulai ketika kami mengurus orang sakit, saudara. Jadi pada saat itu ada seorang ibu yang sakit, namanya Ibu Debbie Dumalang. Dia dari Palu, saudara.
minta maaf ya, dia itu sakit ya, payudaranya itu melingkar ke belakang. Dia kena tumor ganas, ya. Dia kena tumor ganas, dia sakit parah, dan waktu itu sudah luka. Jadi tiap hari itu keluar darah dan tanah dari payudara. Sehingga dalam satu hari itu harus dikompres menggunakan 6 biji pampers. Karena kalau nggak pakai pampers, itu darah dan nanah itu mengalir keluar. Nah, ketika dirawat di rumah sakit Siloam, dokter angkat tangan. Karena sudah sangat terlambat. Ternyata ini sudah menderita tumor ganas selama 2 tahun lebih. Nah, waktu itu dokter anjurkan yakin supaya bisa dioperasi. Tapi kemungkinan sembuh itu sangat mustahil. Dokter angkat tangan. Jadi pada saat itu, dia mulai mencari gereja, dan beberapa gereja tolak dia. Karena waktu itu masa pandemi, tidak boleh ada tamu-tamu ya, di gereja di Pastori. Sampai akhirnya dia bisa datang ke tempat kami di perumahan Karisma ini. Waktu itu istri saya dalam keadaan hamil muda, dia tidak, dan minta maaf saudara. Ya, ibu ini waktu itu keadaan darah nanah itu bau sekali. Sampai pastori itu bau-bau busuk, saudara terkasih dalam, bau sekali. Tapi karena panggilan, kami terus layani. Ya, dia ditemani adiknya, saudara ya. Adiknya ditemani adiknya yang mengurus dia. Kami urus ibu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mulai pelayanan hanya di dalam rumah ya. Kami beribadah di teras. Kami beribadah bersama-sama dengan di mana tiap hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami ya harus sedia itu 6 biji pampers ya, 6 biji pampers untuk mengkompres ya payudara yang sudah keluar darah. Jadi darah dan nanah itu banjir. Makanya tempat tidur itu dialas karpet supaya darah dan nanah itu tidak jatuh ke kasur. Jadi darah nanah mengalir. Saya terus berdoa sama Tuhan. Ada beberapa jemaat yang bilang, Pak Pendeta, itu sudah tidak lama lagi akan dipakai. Ya, saya berserah sama Tuhan. Nah, saudara, 3-4 bulan kemudian, ya, tiba-tiba ada seorang yang sakit dan minta didoakan. Waktu itu perumahan sempat ikut. Dikatain bahwa dia orang sakit. Tapi pada waktu itu, saudara, masyarakat sedang fobia rumah sakit, fobia orang sakit gitu. Karena mereka anggap orang kalau ke rumah sakit pulang bawa COVID. Jadi saudara, tersiar kabar saya urus orang sakit. Tapi saudara, tiap ada orang sakit pasti dibawa ke gereja. Pasti bukan gereja, waktu itu dalam keadaan rumah. Ya, belum ada gereja, masih rumah. Nah, tiap ada orang sakit dibawa ke gereja. Sampai suatu-waktu, saudara, ada seorang jemaat yang karena dia tahu saya cuma pakai motor, saudara. Karena dia selalu cuma pakai motor untuk mengantar perempuan dan lain-lain, terus jemaat dan lain-lain. Nah, tiba-tiba jemaat ini kasih uang, saudara, ya, yang kasih uang untuk didoakan. Dan ini untuk mobil. Jadi bilang, pendeta, kalau boleh ini buat beli mobil, supaya pendeta kalau mau kemana-mana gampang. Karena untuk pelayanan. Tapi saudara, pada saat itu saya minta izin, saya bilang, kalau boleh dana ini kami mulai untuk pembangunan gereja. Waktu itu kami masih cari tanah, saudara, ya, belum ada tanah. Jadi ketika sudah dapat tanah, ya, Tuhan kirim terus jiwa-jiwa berdatangan ibadah. Sehingga kami ibadah di tenda, ya, hampir 1 tahun ibadah di tenda, di jalan, saudara, jalan ibadah di tenda, ya, hampir 1 tahun. Terus kemudian, saudara, Tuhan itu mengirim berkat-berkat yang luar biasa. Ya, sampai sekarang saya mulai pembangunan itu tepatnya bulan Maret 2021. Dan saat ini pembangunan sudah mencapai sekitar 80-85%. Kami membangun gereja ukuran 8x12 dengan kapasitas 130 orang. Ya, kami membangun 2 lantai. Jadi di bawah itu ada pastori dan kantor, di lantai 2 itu full ada ruangan ibadah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, sekalipun pada saat ini masih dalam proses pembangunan, ya, saya sementara tahap penyelesaian pastori, ya, tapi Tuhan sertai terus. Nah, yang saya mau saksikan kepada saudara gini, Tuhan proses kami dengan mengurus orang sakit. Tuhan proses kami, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan. Saya sama istri itu
kirain jadi pendeta perintis enak. Nggak enak, saudara. Nggak enak. Saya nggak bisa bekerja. Karena image-nya, wah gimana ya kalau pendeta bekerja? Saya nggak bisa bekerja. Tiap hari saya lumpuh saya berdoa. Di mana jemaat yang sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu itu persembahan di gereja, saya masih ingat. Kadang 20.000, kadang 25.000. Itu sudah dijumlah semua persembahan. Tapi persembahan itu, kalau ada jemaat yang kasih bantuan, berjemaat. Tapi kami ketika beribadah sudah, beberapa waktu, saya sama istri gak buat bawa persembahan. Bayangkan saudara, pendeta di mana? Gak punya uang untuk bawa persembahan. Istri saya ngidam bakso. Kami gak punya uang sama sekali. Makanya saya ajarin sama orang-orang yang tinggal di Pastori sekarang, bahwa hargai itu 100 perak, 200 perak, 500 perak, hargai itu. Karena saya sama istri saya pernah hidup dengan uang-uang yang receh-receh itu. Saya kumpulin uang-uang receh, istri saya bisa beli bakso ngidam, saudara. Ya, saya alami proses yang begitu besar. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, saudara. Ketika engkau mengikut Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai engkau, Dia akan memberkati engkau, Dia akan melindungi engkau, Dia akan membuat engkau berhasil. Tapi ingat, sebelum janji itu digenapi, ada proses yang harus engkau lalui. Saudara, percaya nggak? Tuhan bisa kasih engkau uang 1 miliar, 2 miliar, bisa. Tapi masalahnya, manusia itu gampang jatuh. Apalagi manusia kalau pegang uang banyak, gampang jatuh. Makanya, sebelum Tuhan berkati engkau, Dia pasti proses engkau. Sebelum Tuhan berkati, sebelum Tuhan tepati janji akan memberkati, akan menyertai, akan melindungi, akan membuat engkau berhasil, ada proses. Supaya apa? Ketika kita diberkati, kita tidak sombong. Ketika kita diberkati, kita masih ingat sama Tuhan. Ketika kita diberkati, kita tetap rendah hati. Karena orang kalau pegang uang banyak, tiba-tiba pasti dia lupa diri. Pasti dia lupa sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah diproses, ketika janji Tuhan digenapi, engkau akan tetap tahu diri, engkau akan tetap rendah hati, tidak sombong, tetap bersyukur karena sudah diproses Tuhan. Saya banyak hal yang Tuhan proses, ya. Saya bersyukur Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Tapi ingat, Dia tidak langsung menggenapi. Dia memproses kita dulu, Dia menguji kita dulu, Dia mencobai, Dia mengizinkan pencobaan terjadi. Supaya apa? Ketika kita diberkati, kita tetap ingat semua itu karena Tuhan. Luar biasa, kuasa Tuhan telah menangkan banyak jiwa. Semoga adanya kesaksian ini banyak jiwa lagi mengalami pertobatan dan jadi pengikut Kristus. Amin. Dan terima kasih buat semua yang hadir di sini untuk mendengar semua kesaksian yang kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.